Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 470-471. Saya punya teman. Episode 470. Gao Jie melanjutkan, saya punya teman bernama Yang Xiaokang. Dia menderita beberapa jenis penyakit yang tidak bisa diobati sepanjang tahun. Dia juga bergegas ke rumah sakit besar tetapi belum disembuhkan. Juga seorang dokter jenius yang telah menyembuhkannya. Naik. Yang Xiaokang menderita gangguan ejeksi sebelumnya, tetapi penyakit ini memalukan. Dia tidak ingin mempublikasikannya, tetapi karena dia ada di sini untuk membantu Landen Shen beriklan, dia masih menyerah. Yang Xiaokang ingin membuat Landen Shen. Yang Xiaokang naik panggung untuk memberikan penjelasan singkat, dan catatan medisnya mulai diputar di layar lebar. Kemudian, dia mengeluarkan lembar rekam medis setelah dia sembuh. Adegan semakin mendidih. Segera, beberapa video wawancara dari orang-orang berwibawa di bidang medis dunia yang diputar di layar lebar benar-benar menghilangkan jejak keraguan terakhir dalam pikiran semua orang. Seorang ahli yang telah memenangkan hadiah Nobel dalam kedokteran mengatakan, akupuntur dan moksibusi oriental benar-benar luas dan mendalam. Saya pikir saya akan mengubah karir saya. Seorang dokter Amerika terkenal berkata, sejujurnya, ini tidak bisa dipercaya. Tuan Gao Jie, saya pikir Anda harus percaya bahwa ada Tuhan di dunia ini. Seorang pejabat medis Jerman mengatakan, ketika saya mendengar berita pada awalnya, saya pikir saya sedang bermimpi, tetapi kemudian saya menyadari itu bukan. Teknik medis magis ini sangat mengejutkan jiwa saya. Seorang dokter Bang Ziguo berkata, hanya seorang dokter Bang Ziguo yang dapat menciptakan keajaiban seperti itu. Setelah video berakhir, tempat lelang berubah menjadi pasar sayuran, dan itu benar-benar mendidih, dengan kejutan yang tak tertandingi di wajah semua orang. Gao Jie tiba di panggung dan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Anda tidak akan menderita penyakit mengerikan di kehidupan masa depan Anda. Mungkin banyak dari Anda di sini sudah khawatir tentang tubuh Anda. Sekarang, seseorang dapat setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan kehidupan baru. Saya mendapat kehormatan untuk melelang 20 kartu emas atas nama dokter jenius. Apakah itu penyakit terminal atau penyakit yang sulit dan sulit yang tidak dapat disembuhkan? Selama kartunya adalah kartu emas, dokter jenius dapat melakukan perawatan sekali. Dokter jenius telah mengatakan bahwa selama pasien bernafas, ia dapat diselamatkan. Jika tidak disembuhkan, pengembalian dana penuh, termasuk biaya lelang untuk kartu emas ini. Sekarang memasuki sesi lelang, setiap orang terbatas pada satu kartu emas. Harga cadangan kartu emas adalah $1 miliar AS, dan setiap kenaikan tidak kurang dari $10 juta AS. Mereka yang diundang ke pelelangan malam ini semuanya sangat kaya, $1 miliar AS tidak banyak uang untuk Anda semua. Ada lebih dari 200 orang di tempat lelang, tetapi hanya ada 20 kartu emas. Semua orang tahu bahwa ketika jumlah kartu emas berkurang, harga kartu emas yang tersisa akan lebih tinggi. Jadi untuk kartu emas pertama, penawaran sudah agak panas. Pada akhirnya, kartu emas pertama dijual dengan harga tinggi US $2,1 miliar. Banyak dari Anda di sini adalah pengusaha dan sangat pintar, mengetahui bahwa harga kartu emas akan semakin tinggi. Tetapi banyak orang tidak mau menaikkan harga kartu emas pada awalnya, dan kartu emas kedua hanya dijual seharga $1,5 miliar AS. Tetapi kesabaran semua orang juga terbatas. Setelah 7 atau 8 kartu emas terjual, banyak orang tidak bisa tidak menawar harga tinggi. Kartu emas ke-15 bahkan terjual dengan harga tertinggi $3,7 miliar AS. Landen Shen, yang sedang duduk di ruang VIP dan menonton pertunjukan, juga sedikit emosional. Nima ini mencuri uang. Cara menghasilkan uang ini terlalu mudah. Setelah 1 jam, akhirnya mendapat kartu emas terakhir. Untuk pertama kalinya dengan $5 miliar, apakah ada teman yang menawar? Kedua kalinya dengan $5 miliar AS, apakah ada teman yang menawar? $6,5 miliar. Kartu emas terakhir dipotret dengan harga sangat tinggi $6,5 miliar AS. Hati Landen Shen sangat terkejut.
Dalam satu malam, ia menghasilkan hampir 80 miliar dolar AS. Mereka yang memiliki banyak uang tidak tahu bagaimana cara membelanjakannya. Di akhir lelang, para tamu yang mengambil kartu emas itu senang, dan mereka yang ingin mengambil gambar menghela nafas. Feng Luan dan Hong Yue sebenarnya datang ke pelelangan, tetapi Feng Luan adalah klien yang membantunya mengambil kartu emas. Meskipun dia mengambil kartu emas, kulit Feng Luan tidak terlalu bagus, karena dia tidak sakit, tetapi diracuni oleh seseorang di tubuhnya. Aku ingin tahu apakah yang disebut dokter jenius ini dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Feng Luan dan Hong Yue pergi ke ruang perdagangan dan mengambil kartu emas. Penampilan kartu emas sangat keren, terbuat dari emas murni, selain dari tanda anti pemalsuan, hanya memiliki nomor ponsel. Hong Yue selalu merasa bahwa nomor ini agak akrab. Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan membalik-balik lock panggilan. Segera, Hong Yue tertegun, dokter jenius legendaris itu sebenarnya Landon Sen. Melihat ekspresi Hong Yue sedikit salah, Feng Luandai mengerutkan kening dan berkata, "Yuir, ada apa?" Tepat ketika Hong Yue hendak berbicara, telepon Feng Luan tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, nomor yang menjijikkan, dan aura di tubuh Feng Luan tiba-tiba menjadi sangat dingin. "Kecantikan, di mana kamu?" Suara di ujung telepon agak serak. "Amerika," Feng Luan mendengus dingin. Dia tahu bahwa bahkan jika dia berbohong, itu tidak berguna. Guero spirit di dalam tubuhnya berasal dari orang di sisi lain telepon. Wu Xiu dari pesona Gunung Kunlun memanggilnya, Raja Obat Tangan Beracun. Karena roh erosi Feng Luan berada di bawah Raja Obat Tangan Beracun, orang yang meletakkan Gu tahu kemana ia pergi. Raja Obat Beracun ini memiliki reputasi buruk di pesona Gunung Kunlun sebelumnya, dan dia tidak tahu apakah dia mengambil obat yang salah atau apa yang terjadi. Dia tiba-tiba berlari ke dunia dan terhubung dengan Lei Wei dari Feng Yuntang. Obat tangan beracun Wang Jieji tersenyum dan berkata di telepon, "Saya tahu ada pelelangan di Amerika Serikat hari ini, mengatakan bahwa ada seorang dokter jenius dari China yang dapat menyembuhkan penyakit terminal. Kartu emas apa yang masih dijual? Anda harus pergi ke pelelangan itu, bukan?" Feng Luan mengertakkan gigi peraknya tanpa menjelaskan. "Maka kamu harus memiliki kartu emas sekarang. Tapi aku bisa memberitahumu, tidak punya angan-angan, hanya aku yang bisa menyelesaikan Gu yang telah aku lemparkan. Kecantikan, selama kamu patuh datang di sisiku, aku akan membantu kamu menyingkirkan gerhana Linggu. Selama kamu bersedia menjadi wanitaku, aku bisa meninggalkan penggemar vulgar di sekitarku." Poison House Hand Medicine King berkata dengan tajam. "Kamu bermimpi. Semacam memberitahuku di mana kamu berada, aku pasti akan membunuhmu." Feng Luan mencibir. Raja Ramuan Beracun tersenyum dan berkata, "Kecantikan, kamu terlalu buruk. Lalu aku akan memberitahumu bahwa aku akan pergi ke Pulau Misti dalam sebulan. Kamu bisa mengikuti, dan aku akan memberimu kejutan besar kalau begitu." Setelah berbicara, Raja Obat Tangan Beracun menutup telepon. Melihat ekspresi Feng Luan yang sangat dingin, Hong Yue mengertakkan giginya dan berkata, "Tuan, apakah ini panggilan dari lelaki malang itu lagi? Ketika Gu di dalam Tuan dikeluarkan, aku tidak akan membiarkannya dengan enteng." Feng Luan menghela nafas ringan, betapa sulitnya mengeluarkan roh erosi Gu. Melihat kartu emas, Feng Luan berkata kepada Hong Yue, "Yuir, Anda dapat mencoba panggilan ini dan melihat apakah yang disebut dokter jenius dapat mengeluarkan Gu dari tubuh saya." Campur aduk. Episode 471. Wajah cantik Hong Yue menunjukkan sedikit rasa malu, dan berkata, "Nomor telepon pada kartu emas ini adalah milik Landon Sen." "Apa?" Feng Luan kaget, meraih kartu emas dan melihatnya. Itu benar-benar milik pria tak tahu malu itu. Suasana hati Feng Luan tiba-tiba tampak campur aduk. Dia pergi ke luar negeri untuk menemukan seseorang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Akhirnya, dia mengambil kartu emas dan ingin menghubungi dokter jenius. "Aku tidak berharap dokter jenius itu bajingan, bukankah ini berarti olong?" Feng Luan sedikit marah. Di klinik di kota Huahai, Landon Sen sudah memperhatikan bahwa ada roh erosi Gu di tubuhnya. Dia tahu bahwa Landon Sen memiliki beberapa kemampuan, tetapi dia tidak berpikir Landon Sen pasti akan bisa mengeluarkan roh erosi Gu di tubuhnya. Melalui lelang hari ini,
Feng Luan tahu bahwa Lenden Sen benar-benar dapat menyembuhkan pasien dengan kanker stadium akhir. Feng Luan pada dasarnya yakin bahwa Lenden Sen benar-benar bisa mengeluarkan roh erosi Gu dari tubuhnya. Namun, Feng Luan tidak bisa membuat Lenden Sen memperhatikan payudaranya, dia lebih baik mati. Tuan, dunia bukan pesona di Gunung Kunlun. Masyarakat saat ini sangat terbuka. Sekarang hanya Lenden Sen yang bisa menyelamatkanmu. Tuan, kamu tidak bisa bersembunyi dari penyakit. Hong Yue membujuk lagi. Yuir, ini satu-satunya, kamu tidak perlu memberitahuku lagi. Feng Luan melambaikan tangannya dan berkata. Tapi Tuan. Baiklah. Melihat wajah Feng Luan yang tidak senang, Hong Yue harus tutup mulut, tetapi dia tidak setuju dengan pikiran Feng Luan di dalam hatinya. Masyarakat modern sangat terbuka, jadi tidak benar untuk mengatakan bahwa tidak benar pergi ke pedesaan dan menghindari dokter. Tertekan, Feng Luan tiba-tiba merasakan kesemutan di hatinya, dan wajahnya yang cantik berubah warna sedikit. Tuan. Melihat wajah Feng Luan menjadi pucat, Hong Yue tahu bahwa gu erosi roh di tubuhnya menyebabkan masalah lagi. Tidak apa-apa, Yuir, Tuan terlalu tidak berguna, dan itu terus menyakitimu. Mulai sekarang, kamu tidak perlu mengurus Tuan, Feng Luan berkata dengan lembut. Tidak. Tuan, Yuer tidak memiliki kerabat, kamu adalah satu-satunya kerabatku, bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Mata Hong Yue sedikit hangat, jadi ini pasti tidak akan berhasil. Lenden Sen sangat keren, yang telah menghasilkan banyak uang, dia kesal. Di antara 20 kartu emas yang dijual di pelelangan, 5 pemegang kartu emas telah memanggilnya, menyatakan bahwa ia atau anggota keluarganya sakit parah dan membutuhkannya untuk dirawat. Lenden Sen memberi mereka alamat dan mengatur waktu bagi mereka untuk pergi ke klinik kerajaan Huaxia untuk menemukannya. Setelah istirahat satu malam, Lenden Sen kembali ke Tiongkok dengan pesawat pada hari berikutnya. Dia melakukan panggilan telepon masing-masing ke Sasa dan Kuina Bai. Kedua wanita cantik itu masih marah, mengatakan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan, dan meminta diri mereka untuk tidak mengganggunya. Lenden Sen agak tidak berdaya, dan sepertinya dia akan menyenangkan dua wanita cantik akhir-akhir ini. Li Fei telah mengirim seseorang untuk menjemput Lenden Sen, dan pengemudi masih mengendarai Porsche 911. Halo bos. Pengemudi yang mengenakan jas dengan hormat menyapa Lenden Sen. Lenden Sen sedikit mengangguk, dan begitu dia masuk ke dalam mobil, dia menerima telepon dari Hong Yue. Lenden Sen, kamu di mana sekarang? Saya baru saja tiba di China, siap untuk kembali ke keluarga-keluarga Zheng, jawab Lenden Sen. Lenden Sen, meskipun aku percaya padamu, aku masih ingin bertanya padamu, bisakah kamu benar-benar mengeluarkan gu di tuanku? Hong Yue bertanya dengan sungguh-sungguh. Ya, Lenden Sen menegaskan. Namun, Lenden Sen merasa bahwa tidak mungkin Feng Luan dapat memperlakukannya dengan patuh, dan Feng Luan terlalu konservatif. Yah, Lenden Sen, apakah kamu punya waktu sekarang? Hong Yue bertanya lagi. Ya. Yuer, bicaralah jika Anda ingin mengatakan sesuatu, jangan bersikap sopan. Lenden Sen tersenyum. Hong Yue menggigit giginya dan berkata, oke, Lenden Sen, datanglah ke Hotel Dinasti, kamar 1207. Apakah ini tentang mengobati penyakit? Apakah tuanmu memikirkannya? Lenden Sen sedikit khawatir. Lagi pula, Feng Luan adalah seorang master. Jika pihak lain tidak mempertimbangkannya dengan baik, dia akan maju, mungkin Feng Luan akan keluar lagi. Potong dia. Ya. Dia sudah mempertimbangkannya. Lenden Sen, ayolah. Hong Yue mengertakkan gigi, berpikir, Tuan tidak bisa menahannya. Sekarang Hong Yue berkata begitu, Lenden Sen menghela nafas lega, dia sudah memutuskan bahwa setelah membantu Feng Luan untuk menyingkirkan cacing, dia tidak akan pernah melihat Feng Luan lagi. Lenden Sen meminta sopir untuk pergi ke Hotel Dinasti. Sesampainya di gedung hotel, Lenden Sen keluar dari mobil, berjalan ke hotel, dan tiba di kamar 1207. Ayo. Hong Yue menunggu dengan gugup di pintu kamar lama sekali, dan langsung menyapa Lenden Sen ketika dia melihat Lenden Sen. Lenden Sen berjalan ke pintu kamar, Hong Yue dengan cepat menarik Lenden Sen dan menutup pintu. Melihat tangan Lenden Sen kosong, Hong Yue bertanya, Lenden Sen, apakah Anda memerlukan alat untuk perawatan? Tidak perlu, aku membawa jarum perak. Setelah selesai berbicara,
Landon Shen melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan bayangan Feng Luan. Tapi ini sulit, Landon Shen berpikir kalau Feng Luan mungkin malu dan bersembunyi di kamar di dalamnya. Landon Shen, cepat masuk. Hong Yue buru-buru membuka pintu kamar di dalam dan memberi isyarat kepada Landon Shen. Melihat Hong Yue yang licik, Landon Shen mau tidak mau menjadi sedikit ingin tahu dan berjalan ke kamar. Lebih lembut, lepaskan aku. Tiba-tiba suara lembut Feng Luan datang dari kamar tidur. Landon Shen terkejut, dan melihat Feng Luan diikat ke kursi di dekat bulan merah, tangan dan kakinya diikat erat. Landon Shen, saya telah memberikan sanksi guru Jueki sebelumnya. Dalam 2 jam, dia tidak memiliki perlawanan. Anda bisa mendapatkan perawatan dengan cepat, kata Hong Yue sedikit gugup. Landon Shen berkeringat deras. Dia sebelumnya bertanya-tanya bagaimana Feng Luan akan setuju untuk mengobati dirinya sendiri. Ternyata Hong Yue menggunakan metode seperti itu. Yuir, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Feng Luan mencoba melepaskan diri dari tali, wajahnya yang cantik memerah. Hong Yue sedikit kosong, dia tidak berani melihat mata Feng Luan yang marah. Dia berbisik, Tuan, pemikiranmu terlalu feodal, kamu tidak akan bernyawa jika melanjutkan seperti ini, jadi Yuer hanya bisa melakukan ini. Melihat Landon Shen berjalan ke kamar, Feng Luan akhirnya menyadari apa yang ingin dilakukan Hong Yue. Jelas ada sedikit kebingungan di matanya yang indah, dan dia berjuang dan berkata, Yuer, berikan obatnya pada Tuan, Tuan tahu kamu bercanda. Hong Yue mengambil keputusan semalam. Dia menggigit giginya dan mengabaikan Feng Luan. Dia berkata kepada Landon Shen yang ada di samping, Landon Shen, tolong keluarkan Gu dari Tuan. Ini. Landon Shen menggaruk kepalanya. Melihat mata Feng Luan hendak menghirup api, Landon Shen ragu-ragu. Rasanya bahkan jika Feng Luan disembuhkan, wanita ini masih akan keluar dengan pedang dan memotong dirinya sendiri. Landon Shen, hanya kamu yang bisa mengeluarkan roh erosi roh di tubuh guru. Jika kamu berdiri di sela-sela, Tuan akan mati. Hong Yue menggigit bibirnya, matanya sedikit memerah. Landon Shen tampak tak tertahankan, mengangguk dan berkata, ya, Yuer, yakinlah, aku akan menyembuhkan tuanmu. Ya. Hong Yue mengangguk dengan berat, wajahnya penuh harapan. Feng Luan panik. Dia menoleh dan menatap Landon Shen, wajahnya membeku dan berkata, Landon Shen, aku tidak ingin kamu mengeluarkan Gu dari tubuhku, kamu tinggalkan di sini untukku sekarang.